Ada apa dengan Ferrari? Pertanyaan tersebut sepertinya bakal jadi topik video yang selalu wajib dibahas setelah balapan usai, karena ada saja yang aneh dari performa tim asal Italia satu ini. Kenapa kami bilang aneh? Ferrari sebenarnya diprediksi untuk jadi mobil tercepat kedua dan bisa menempel ketat Red Bull di GP Arab Saudi. Tapi faktanya adalah meskipun memang benar mereka bisa menempel Red Bull di kualifikasi, tapi saat balapan Ferrari benar-benar hancur lebur dan sangat-sangat mengecewakan. Duet Carlos Sainz dan Charles Leclerc ternyata cuma bisa finish di posisi ke-6 dan ke-7 dengan gap lebih dari 30 detik di belakang duo Red Bull. Alih-alih bisa bersaing dengan Red Bull, tapi mereka justru kalah dari Aston Martin dan Mercedes di depannya. Sedikit gambaran tentang seberapa lambat Ferrari di race kemarin. Mereka lebih dari 1 detik lebih lambat dari Red Bull, dan mereka adalah yang paling pelan di barisan 4 besar tim konstruktor. Jelas, bukan sesuatu yang bagus bagi Ferrari, dan mereka sedang dalam moral yang kurang begitu oke secara internal. Dari jalannya balapan sendiri, Carlos Sainz sebenarnya menjadi tombak terdepan Ferrari di Arab Saudi, mengingat hukuman penalti turun 10 grid yang diterima oleh Charles Leclerc. Tapi setelah balapan dimulai, Sainz harus turun ke posisi kelima setelah ia disalip oleh Lance Stroll. Pembalap Spanyol itu kemudian tertahan di belakang Aston Martin cukup lama, meskipun di atas kertas, Sainz nampak lebih cepat secara race pace. Penyebab utama Sainz tertahan di belakang Stroll adalah ketika mobil SF23 terkena dirty air atau udara turbulensi, maka tingkat degradasi ban akan semakin parah dengan cepat dan memaksa Sainz tidak bisa terlalu agresif untuk merawat bannya. Itu kemudian membuat Ferrari melancarkan strategi overcut lewat panggilan pit stop palsu kepada Sainz yang memancing Stroll masuk pit lebih dulu. Strategi ini membuat Sainz bisa terbebas dari dirty air dan tancap gas untuk bisa menjauh dari Stroll yang kesulitan dalam memanaskan ban hard barunya. Strategi overcut berhasil dan bahkan langsung membuat duo Ferrari menyalip Stroll yang mana tidak lama kemudian alami DNF karena masalah IRS. Hal tersebut membawa safety car masuk ke sirkuit dan timingnya bisa dibilang tidak berpihak ke Ferrari yang baru saja melakukan pit stop serta menunjukkan kecepatan yang bagus tanpa adanya dirty air. Ketika periode safety car berakhir, Sainz yang memakai ban hard kembali kehilangan posisi setelah restart setelah disalip oleh Lewis Hamilton yang memakai ban medium. Praktis setelah itu, duo Ferrari kesulitan sepanjang balapan dan tidak bisa mengejar duo Mercedes di depannya. Selain kesulitan ketika terjebak di dirty air, Ferrari juga sangat keteteran ketika memakai ban hard. Pace Leclerc yang semulanya kencang dan menjanjikan dengan ban soft di awal balapan, seketika buyar ketika ia ganti ke ban hard untuk stint terakhirnya. Pembalap Monaco ini terjebak di belakang Sainz yang memperparah kondisi balapannya karena harus menjaga ban. Mau tidak mau, Leclerc harus jaga jarak supaya degradasi ban miliknya tidak semakin parah. Hal itu tentunya sekali lagi membuktikan jika Ferrari belum menyelesaikan masalah fundamental mereka dari mobil musim lalu, atau bahkan bisa dibilang lebih parah. Sirkuit Jeddah adalah trek yang dikenal punya aspal yang halus dan dikombinasikan dengan karakternya yang cepat. Seharusnya degradasi ban bukanlah masalah di sana. Bahkan tim-tim lain sepertinya tidak ada yang mengeluhkan soal masalah ban selama balapan kemarin. Hanya Ferrari sajalah yang kesulitan dan itu adalah kelemahan terbesar dari mobil mereka yang membuat Ferrari tidak bisa mengejar rival-rivalnya. Padahal, Ferrari sudah mengorbankan semua sesi latihan bebas mereka untuk fokus terhadap membuat settingan mobil yang tepat untuk balapan, tapi hasilnya masih nihil. Carlos Sainz mengatakan jika ia terkejut dengan hasil yang ia dapat kemarin. Itu karena dari data yang ditunjukkan, Ferrari harusnya bisa menjadi tim tercepat kedua di Jeddah. Tapi semua itu harus tertampar oleh realita, karena ban hard menunjukkan jika Ferrari masih punya segudang PR yang harus diselesaikan. Menurut Sainz, kesulitan Ferrari bukan cuma terjadi di dirty air saja. Bahkan ketika melaju normal, tanpa ada mobil di depannya pun, mereka bisa mengalami overheating di ban. Masalah keseimbangan mobil yang belum juga ditemukan solusinya, dinilai jadi penyebab kenapa Ferrari masih saja mengalami degradasi ban yang tinggi. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, jika mobil tidak stabil di tikungan, maka mobil akan rentan mengalami sliding ketika berbelok. Hal itu jika terjadi terlalu sering atau bahkan dalam frekuensi yang kecil sekalipun, bisa berakibat ke ban yang mengalami overheating dan berujung ke degradasi ban yang tinggi seperti Ferrari. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari karakteristik mobil sampai persoalan settingan yang kurang pas. Di kasus Ferrari sepertinya lebih ke karakteristik mobil, karena ini adalah masalah fundamental yang dibawa sejak musim 2022 sampai sekarang.
Apakah ada hubungannya dengan Ferrari yang berusaha membuat mobil yang cocok dengan Charles Leclerc untuk mengakomodasi gaya balap agresifnya? Bisa jadi, tapi untuk saat ini, jelas jika Ferrari tidak belajar dari musim lalu, yang mana masalah-masalah fundamental di mobil seharusnya jadi fokus utama mereka dalam memperbaiki performa di track. Selain degradasi ban, salah satu faktor yang juga membuat Ferrari amburadul di Arab Saudi adalah hilangnya keunggulan top speed yang mereka tunjukkan di Bahrain. Mereka bisa unggul top speed di Bahrain selain karena mesin yang kuat, tapi juga dibantu oleh konfigurasi sayap belakang low downforce. Di Jeddah, ketika semua tim sama-sama memakai settingan low downforce, maka terlihat jika Ferrari bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Red Bull. RB19 bisa menembus 340 km per jam saat race, dan keunggulan top speed yang mereka punya bisa dibilang terlalu overpower untuk saat ini. Ferrari lebih baik lupakan Red Bull dulu untuk sejenak, karena mustahil untuk mengejar mereka dengan kondisi mereka seperti sekarang. Ferrari harus fokus dalam menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu dan mengeluarkan potensi maksimal dari mobil SF23. Jika itu belum bisa, maka lupakan dulu ambisinya soal gelar juara dunia. Frederick Vasseur mengatakan, jika hal yang terpenting untuk saat ini adalah Ferrari tidak boleh membohongi diri sendiri terkait semua problem yang ada di mobilnya. Bagi Vasseur, meski tidak yakin apakah bisa bersaing dengan Red Bull, tapi ia masih percaya dengan potensi yang dimiliki oleh SF23. Meski terkesan klise, tapi Vasseur harus menekankan jika timnya harus berubah, karena faktanya adalah mereka tertinggal jauh di belakang. Setidaknya ada beberapa hal yang positif dari sisi development mobil Ferrari sejauh ini, yaitu data antara performa mobil di track dengan angka yang ditunjukkan di wind tunnel sangatlah akurat. Korelasi data sangatlah penting dalam development mobil karena mereka bisa mengetahui sebagus apa komponen upgrade yang akan dipasang nantinya dari data di wind tunnel. Ferrari diprediksi akan membawa beberapa upgrade di sirkuit Imola atau di GP Baku nanti. Upgrade ini akan berfokus di area sayap depan dan area floor untuk memperbaiki kestabilan mobil yang diharapkan bisa mengurangi tingkat degradasi ban yang mereka alami. Ferrari sudah paham dan sudah katam betul dengan masalah yang mereka punya sejauh ini. Dan jika upgrade tersebut tidak bisa menyelesaikannya, maka lupakan saja impian juara musim ini dan mending fokus 2024. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.